Matilah. Nadia Santoso, pergilah dengan tenang. Suamimu dan perusahaanmu akan jadi milikku. Arga Wijaya, kamu selingkuh dengan pelakor Sumanlin, surat perjanjian cerai sudah kutandatangani? Kenapa kau tegas sekali? Karena aku benci kamu. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu, anu lelakiku patah. Anu lelakiku. Anu lelakiku jadi tak berguna. Kenapa kau tak biarkan dokter menyambungkannya segera? Kecelakaan itu membuatmu cedera kepala. Operasi kraniotomi dan rekonstruksi organ intim tak bisa dilakukan bersamaan. Kau tahu aku selingkuh. Jadi sengaja begini kan? Tidak, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Aku tak peduli. Kau yang buat aku jadi Kasim, membuat keluarga Wijaya garis keturunan putus. Aku mau kau mati. Ngomong-ngomong, jatuhnya orang tuamu, bukan kecelakaan. Juga di gedung ini, aku yang lakukan. Arga Wijaya, dasar binatang. Matilah. Arga, kamu baik-baik saja? Aku lahir kembali ke hari Arga Wijaya mengalami kecelakaan. Sepertinya, bahkan Tuhan ingin aku membalas dendam tak terampuni ini. Direktur Santoso, kecelakaan Tuan Wijaya sekaligus merusak otak dan organ intimnya. 2 operasi tak bisa dilakukan bersamaan. Anda wali hukumnya. Menurut Anda selamatkan nyawa atau jaga? Tentu selamatkan nyawa. Tidak ada apa-apa. Nyawa Arga yang penting. Kalau lakukan operasi kraniotomi, akan lewatkan masa emas penyelamatan untuk operasi perbaikan organ intim. Begini, kemampuan reproduksinya bisa hilang. Ini anu lelakinya. Melisa. Arga, aku di sini. Kamu harus kuat. Di kehidupan ini, harus jaga anu lelakiku. Tanpa itu, hidupku tak ada artinya. Di kehidupan ini, Arga Wijaya, rupanya kamu juga lahir kembali. Bagus. Direktur Santoso, waktu mepet. Cepat putuskan, pilih yang mana? Anu lelakiku hancur. Kenapa kamu tidak suruh dokter langsung sambungkan? Jaga anu lelakinya. Karena kamu juga lahir kembali, sekarang kita bisa main seru. Sakit sekali. Tolong, aku tak mau mati. Aku belum jadi istri sah Arga Wijaya. Dia belum boleh mati sekarang. Kalau tidak, harta keluarga bernilai ratusan miliar miliknya dan Nadia Santoso tak ada hubungannya denganku. Nadia Santoso, kamu gila ya? Kenapa kamu tega mengabaikan nyawa Arga? Aku yang mengabaikan nyawanya, dia suamiku. Aku harus menghargai pilihannya. Barusan kamu dengar sendiri katanya. Katanya kalau kemaluannya hilang, hidup jadi tak berarti. Kamu buru-buru banget selamatkan nyawanya. Bukannya cuma ingin harta gono gini kami setelah cerai? Apakah Arga bahagia secara seksual? Apakah garis keturunan keluarga Wijaya putus? Itu tak kamu pedulikan, bukan begitu? Kamu ngomong sembarangan. Meski tak bisa punya anak, masih bisa adopsi. Tapi nyawa cuma sekali. Kamu mau Arga jadi seorang Kasim? Kasim paling tidak masih punya kemaluan. Itu harga diri paling dasar bagi seorang lelaki. Tanpa itu, hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Tapi apa lagi? Keluarlah dari sini. Jangan berdiri di sini, menghalangi aku menyelamatkan suamiku. Hei, kemari. Tarik dia keluar. lepaskan aku, lepaskan. Dokter, kemaluanku ini masih bisa diselamatkan? Bisa. Tapi kalau jaga itu, nyawamu hampir pasti tak tertolong. Apa? Dokter, Sayang, kali ini aku pasti jaga kemaluanmu. jangan. Aku tak mau itu. Aku mau hidup. Tenang saja. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita bisa mengadopsi anak. Nadia Santoso, kau memang berniat membunuhku ya? Kau... Mana ada sayang, aku cuma mau menyelamatkanmu.
Lihat kamu, lukamu di bawah parah sekali. Lihat ini, dan juga ini. Maaf ya sayang, aku menyakitimu. Astaga, kalau tidak segera ditangani, kau benar-benar bisa jadi Kasim. Hentikan. Kau hentikan. Lanjutkan. Dokter cepat dioperasi. Suamiku bilang dia tidak tahan lagi. Maybe we should forget it. Tidak. Sayang, aku tahu kau yang paling tangguh. Semangat. Tahan sebentar, pasti akan berlalu. Dasar wanita jahat. Siapkan bius. Apa? Baik. Dokter, suamiku bilang, jangan sampai pakai obat bius. Pakai obat bius bisa pengaruhi fungsi seksual. Apa? Bagaimana bisa tanpa bius? Kemaluan pria adalah bagian tubuh paling sensitif. Tanpa bius, bisa mati kesakitan. Jangan. Dokter, kau dengar kan? Suamiku bilang, jangan. Wah, Tuan Wijaya memang pria sejati. Salut. Kau. Cepat ambil obat biusnya. Sayang, aku tahu kau sangat berani. Obat bius. Aku mau obat bius. Apa? Dokter, suamiku bilang dia mau selamatkan burungnya. Tidak. Aku tidak mau selamatkan burung. Aku mau hidup. Apa? Dia bilang mau donorkan korneanya. Ya ampun, suamiku, kau terlalu baik hati. Tenang saja, aku pasti akan menuruti wasiat terakhirmu. Kau jangan menggonggong di sini. Mending didonasikan semua. Halo, lembaga medis amal? Suamiku kecelakaan mobil. Wasiat terakhirnya adalah mendonasikan semua organ tubuhnya tanpa sisa. Baik, aku paham. Tak disangka, pencocokan organnya cepat sekali. Arga, selama hidupmu penuh dosa, mendonasikan organmu ke orang lain, bisa menebus dosa untuk arwah Anissa di surga. Nadia Santoso? Siapa yang menyuruhmu melakukan operasi perbaikan organ intim untuk Arga? Kau ingin membunuhnya? Betapa kejamnya kau. Diam. Melisa Sutari, suamiku sedang di dalam, dioperasi. Burung lakinya, kalau ada masalah apa-apa, kau akan kuhabisi. Lalu apa kau tahu? Kalau Arga menjalani operasi ini, operasi kraniotomi akan tertunda, nyawanya tak akan selamat. Tahu? Makanya, semua organ tubuhnya sudah kudonasikan. Apa? Suamiku memang penyayang dan baik hati. Saat menjelang ajal, hanya ada satu keinginan ini. Sebagai istrinya, tentu kuwujudkan untuknya. Kau... Dokter, bagaimana bisa kalian sembarangan mendonasikan organ orang? Pasien tak sadar, cukup ada persetujuan keluarga. Anda pasti Nona Shen. Terima kasih atas suami Anda, bersedia mendonorkan kornea. Budi baik Anda akan selalu kami kenang. Terima kasih untuk ginjal suami Anda. Saya ucapkan terima kasih mewakili abang saya. Mulai sekarang urusan Anda menjadi urusan saya juga. Suami Anda mendonorkan kedua kepalanya untuk istri saya. Saya ucapkan terima kasih mewakili istri saya. Terima kasih atas budi baik Nona Shen. Tidak, saya tidak setuju. Tidak, saya tidak setuju. Arga pasti tidak akan mendonorkan organnya untuk kalian. Pergi sana, pergi. Siapa Anda? Benar. Anda siapa? Saya... Dia adalah selingkuhan Arga. Saya adalah istri sah Arga. Tentu harus mendengar kata saya. Oh, ternyata pelakor. Aku... Sepanjang hidupku, paling benci pelakor. Tidak hanya merusak rumah tangga orang lain, tapi juga menggagalkan niat baik orang. Orang sepertimu tidak takut kena kutuk? Kamu, Shen Yangqing, dia adalah pembunuh. Jangan percaya dia. Diam. Sekarang dia adalah penyelamat kami. Kalau berani menghalangi lagi, kubunuh kamu. Dokter, suamiku tidak meninggal kan? Suamiku yang malang. Kenapa kamu meninggal? Nyonya Shen, jangan sedih dulu. Tuan Wijaya sangat kuat. Operasi 5 jam tanpa obat bius. Dia tetap bertahan. Ini bisa terjadi? Tuan Wijaya, operasi perbaikan organ intim. Sangat berhasil. Silakan masuk lihat dulu. Oh, Area operasi. Bukan keluarga inti dilarang menjenguk. Kami keluarga intinya. Anak saya Arga bagaimana? Bagaimana keadaannya? Paman Bibi, kalian datang tepat waktu. Nadia Santoso mau bunuh Arga. Dia juga mau menyumbangkan organ Arga. Semuanya. apa?
Aduh sayang. Jangan tidur. Bangun. Jangan sampai kamu mati. Buka matamu. Oh tidak. Meski anu lelakinya selamat, buat apa lagi? Bangunlah. Nona Santoso, pasien ini baru selesai operasi. Kamu bisa menyebabkan cedera lanjutan padanya. Tidak boleh. Aku tak boleh sampai membiarkan Arga tertidur. Begitu dia tertidur, tak akan bangun lagi. Di TV selalu begitu ceritanya. Ini tampaknya dipukul pun tak akan bangun. Hanya bisa disetrum, Nona Santoso, minggir. Sayang, aku pasti selamatkan kamu. Hentikan. Hentikan. Nadia Santoso, kamu ngapain? Ayah ibu, aku sedang menyelamatkan Arga. Arga hanya pingsan karena kesakitan. Menyelamatkan dia, malah menyiksanya. Nadia Santoso, apa kamu ingin membunuh anakku? Ayah pasti tahu bagaimana sikapku terhadap Arga. Bukankah ayah tahu? Aku sangat mencintainya. Dia segalanya bagiku. Mana mungkin aku tega menyakitinya? Omong kosong, Arga belum mati, tapi kamu sudah mau sumbangkan semua organnya. Masih berani bilang bukan mencelakakan dia? Mendonasi jenazah, itu memang wasiat Arga sebelum dia meninggal. Kalau tak percaya, tanya saja dokternya. Omong kosong semua. Anakku belum mati. Mana ada wasiat? Perempuan jahat. Kamu jelas-jelas tahu, anakku sudah tak cinta kamu lagi. Kamu sengaja mau balas dendam. Oh, benar. Aku ingat sekarang. Arga sudah lama bilang ingin cerai denganmu dan menikahi Melisa. Hari ini aku yang putuskan. Arga harus cerai denganmu. Cerai. Harus cerai. Bercerai? Maaf. Aku ingin jadi janda. Ayah, ibu, aku sungguh tak mau bercerai. Kalau memang harus cerai, bisakah tunggu Arga sembuh dulu? Luka di tubuhnya, sakit di hatiku. Dalam kondisinya sekarang, sebagai seorang istri, mana mungkin aku tega tinggalkan dia? Arga, kamu harus kuat, bangkitlah. Aku tak bisa tanpa kamu. Arga bisa mendapat istri seperti dia. Sungguh beruntung. Paman Bibi, Nadia Santoso, dia hanya berpura-pura. Jangan tertipu olehnya. Arga, tenang saja. 4 miliar 400 juta rupiah kompensasi donasi jenazahmu tidak akan kusentuh sedikit pun. Semua untuk ayah dan ibu. 400 juta miliar. rupiah. Ayah ibu, ini kontrak donasi jenazah. Arga, dengan ini kalian bisa klaim uangnya. Mertuaku ini mata duitan. Arga Wijaya, hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Donasi jenazah selalu menjadi keinginan terakhir Arga. Kontrak sudah kutandatangani. Keluarga penerima donor segera tiba. Kalian putuskan sendiri. Paman Bibi, jangan dengarkan dia. Dia ingin membunuh Arga. Ini Arga benar tak bisa diselamatkan. Bagaimana kalau kita coba selamatkan lagi? penyelamat, terima kasih telah menyelamatkan kami. Aduh, kalian sedang apa? Cepat bangun, cepat bangun. Kakek, ini lukisanku. Lukisan paman yang mendonorkan kornea untukku. Aku sangat suka melukis. Gambar ini mirip enggak ya? Dengan kornea dari Tuan Arga, aku bisa melihat lagi. Anak baik. Bagus. Gambarnya bagus sekali. Awalnya, penyakit paru-paruku sudah tak tertolong. Kasihan keluarga di rumah, 2 bayi yang baru sebulan. Aku mati sih tak apa. Cuma kasihan 2 anak ini, anak tanpa ibu. Terima kasih Tuan Arga Wijaya sudah selamatkan keluarga kami. Kedua ginjalku sudah rusak total. Kali ini, berkat Tuan Arga Wijaya yang mendonorkan ginjal untukku. Kata terima kasih, tak perlu kuucapkan panjang lebar. Beri tanda terima kasih. Ini semuanya untuk kami. Anggap saja, uang pemakaman untuk putramu. Sepanjang hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini benar-benar dolar Amerika?
Ayah, ibu, Ayah ibu, uang ini sebaiknya kalian terima saja. Lagi pula, ini salah satu wasiat Arga. Arga sendirian telah menyelamatkan kebahagiaan 3 keluarga. Aku yakin, jika arwahnya tahu, ia pun akan tenang. Kekasih, kurasa Nadia benar. Arga sendirian menyelamatkan banyak keluarga. Arga anak yang baik. Benar. Putra kita mati dengan terhormat. Apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain? Arga belum mati. Paman Bibi, kalian semua ditipu oleh orang ini, Nadia Santoso. Arga kan anak kalian. Satu-satunya, kalau dia mati, siapa rawat kalian nanti? Orang mati tak hidup lagi. Dengan uang jutaan ini, nanti kita bisa punya anak lagi. Baik, aku akan luangkan waktu untuk lepas si Yuda. Apa? Tak boleh donor organ? Arga belum mati. Kok kalian buru-buru jual dia? Dokter, cepat lakukan kraniotomi. Selamatkan nyawanya. Lagi-lagi kamu pelakor jahat. Barusan kamu halangi donor. Sekarang orang tuanya setuju. Hak apa kamu larang donor? Dokter, suamiku sudah tak tertolong. Aku ingat donor organ perlu sampel hidup. Dokter, cepat bertindak. Baik, keluarga semua keluar. Dokter, jangan donor. Arga belum mati. Bising sekali. Seret perempuan ini keluar, hajar habis-habisan. Siap. Ayo, lepaskan aku. Nadia Santoso mati mengenaskan kau. Lepaskan. Pasien hidup kembali. Gumpalan darah di kepalanya sudah tersapu, otaknya sudah pulih, aliran darah normal, dia sembuh secara ajaib. sakit sekali. Lepas. Arga, kamu sadar. Kamu baik-baik saja? Aku paham, pasti setrum kuat. Menghancurkan gumpalan darah di kepalanya, itu yang menyembuhkannya. Dia pulih. Sial, orang jahat tak diambil Tuhan. Nadia Santoso, kamu tamat. Nak, kamu benar-benar baik? Nah, ini bukan cuma sadar sesaat. Ayah, ibu, aku bertahan. Karena kalian dan Melissa, jadi bisa hidup. Arga, kamu hidup lagi. Syukurlah. Astaga, kok hidup? Kamu hidup, aku gimana? Paman sadar, aku bakal buta? Nak, memang nasibmu sial. Ayo pergi. Cuma kaget. Sudah aman. Sepertinya hanya andalkan dia. Bang, suamiku sadar. Uangnya dikembalikan. Maaf, kami batal donor. Batal donor semau kamu? Selir-selirku, masih nunggu aku pulih. Pesta kemenangan, sudah siap. Ginjal ini harus aku ambil. Dokter, cepat transplantasi untuk abang. Kalau tidak, jangan coba pergi. Sayang, mereka bawa senjata. Bagaimana kalau kamu donor saja? Peng. Aku baru saja lolos dari maut. Pasti tak bisa donor. Bisa. Bisakah cari orang lain? Kenapa harus aku? Kalian sudah tanda tangan kontrak. Tahu tidak apa itu? Integritas perjanjian? Hari ini, tinggalkan ginjalmu atau tinggalkan nyawamu. Kontrak ini bukan aku yang tanda tangan. Cari dia. Suruh dia yang donor. Betul. Nadia Santoso, ngapain kamu diam saja? Ini saatnya buat Arga. Tunjukkan kesetiaanmu. Cepat serahkan ginjalmu ke abang ini. Iya. Ginjal anakku tak boleh didonor. Pakai ginjal menantuku saja. Ginjal untuk lunas utang. Uangnya masih bisa kami terima kan? Asal ginjalnya cocok, tak masalah. Kalian paham tidak sih? Abang ini dan Arga sama-sama golongan darah B. Makanya bisa cocok. Aku golongan darah AB. Mau donor pun tak akan cocok. Apa? Kalau gitu jangan banyak omong. Tahan dia, ambil ginjalnya. Nadia Santoso, aku salah. Istri, aku janji akan baik padamu. Tolong selamatkan aku. Tunggu. Nona Santoso, jangan-jangan mau ingkar janji lagi?
Ah, mana mungkin. Tapi suamiku ini sudah sadar kembali. Kalau Bapak langsung ambil 2 ginjalnya, bukankah itu sama saja membunuhnya? Ini bisa dianggap urusan nyawa. Iya, betul, Pang. Kalau karena ini, Bapak jadi menanggung nyawa orang. Nanti meskipun transplantasi ginjal berhasil, Bapak sendiri jadi ikut tercemar. Sial kan? Iya, Pang. Aku mohon, ampuni dia. Tanggung nyawa orang, terus kenapa? Kalau hari ini aku tak dioperasi, nyawaku sendiri yang hilang. Lebih baik hidup sengsara daripada mati. Pang, sebenarnya aku ada ide lain. Bisa selamatkan ginjal Bapak, dan Bapak tak perlu tanggung nyawa orang. Ide apa? Perempuan itu golongan darahnya sama dengan suamiku, sama-sama golongan darah B. Begini saja, Bapak ambil dari mereka berdua, masing-masing 1 ginjal. Dengan begitu, Bapak tak perlu tanggung nyawa orang. Dan ginjal Bapak bisa diganti. Sekali menayung, 2 ribu kan? Kalian mau apa? Ayah, Ibu, saat ini untuk selamatkan Arga, hanya ini, satu-satunya cara terbaik. Tapi Melisa Sutari, dia kan orang luar. Mungkin Kalian ngapain liatin aku? Aku nggak mau nyumbang. Melisa, katanya kamu paling cinta Arga, cuma kamu yang bisa nyelamatin dia. Jangan ragu lagi. Iya, Melisa. Asal kamu mau nyumbangin 1 ginjal, aku terima kamu jadi menantuku. Aku Melisa, aku mohon, tolong selamatin nyawa aku. Nanti kalau aku udah keluar dari rumah sakit, aku bakal cerai dari Nadia Santoso. Nanti, aku pasti nikah sama kamu. benar-benar, aku setuju kalau cerai. Asal Melisa Sutari mau nyumbangin ginjalnya, nanti aku izinin kalian berdua. Semoga yang saling cinta bisa bersatu. Kamu Sudah, tutup pintunya. Lakukan aja. Mulai. Jangan kasih obat bius, nanti ganggu fungsi ginjal. Arga, Melisa Sutari. Pertunjukan baru aja mulai. Kita lihat nanti. ginjalku hilang gitu aja. Nadia Santoso, kalau dendam ini gak aku balas, sumpah aku bukan manusia. Arga, rumah sakit ini aku nggak betah tinggal lebih lama. Cepetan cerai dari Nadia Santoso itu. Aku nggak sabar nunggu. Aku nggak mau nunggu lagi. Oke? Masa tunggu perceraian itu 1 bulan. Dalam 1 bulan ini, aku gak boleh buat kesalahan. Habis 1 bulan, aku langsung cerai dari perempuan itu. Masa tunggu 1 bulan? Menurutku, hidup dulu sebulan lagi baru ngomong. Direktur Santoso, Tuan Wijaya dalam seminggu sudah 2 kali operasi besar. Setelah pulang, harus dirawat dengan baik. Terutama organ intimnya. Baru saja dioperasi rekonstruksi, makanan harus hambar. Perhatikan kebersihan. Dalam sebulan, jangan terangsang seksual. Dan jangan berhubungan intim. Atau jahitan bisa robek, risiko nekrosis. Rangsangan seksual. Aku paham. Aku mengerti. Cepat tanda tangan. Jangan buang waktu. Setelah masa tenang cerai, kita langsung cerai. Sayang, kasih sayang kita bertahun-tahun, dan dukungan sampai hari ini. Semua tak berarti. Aku tak mau cerai. Aku cinta kamu, sayang. Jangan coba-coba. Aku dan Melisa itu baru 1 kapal sepenanggungan. Yang kucintai hanya Melisa sendiri. Lupakan saja niatmu. Baiklah sayang. Aku turuti keinginanmu, tapi masa tenang cerai ini 1 bulan loh. Di bulan terakhir ini, aku ingin melayanimu dengan baik. Lakukan kewajiban terakhir sebagai suami istri. Paling tidak kamu tahu diri. Sup tonik pemulih tenaga. Habis makan langsung tegang. Arga, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, mana mungkin kamu cepat pulihkan kejantanannya? Sayang, sup toniknya sudah siap. Makan apa tambah apa? Pasti cepat sembuh. Sungguh, Tentu sayang. Ini semua untuk kebaikanmu. Nadia Santoso dasar kau. Budak cinta tak bisa berubah. Nadia Santoso, minuman apa ini? Kenapa aku tiba-tiba panas sekali? Tentu saja ini minuman penambah tenaga. Sayang, bentuk serupa, manfaat serupa. Makan apa tambah apa. Sayang, jangan digaruk. Kalau terasa gatal, mungkin itu karena La prime totale est de 100 millions. Memang masuk akal. sayang,
Aku beli beberapa baju baru, mau kuperlihatkan padamu. Tunggu ya. Baik. Aku tunggu. Direktur Wijaya. Evaluasi kerjaku bulan ini masih akan juara pertama? Ingat janjimu padaku. Kau akan naikkan jabatanku? Akan dinaikkan. Pak Wijaya. Jangan melamun. Masih satu soal lagi. Yang belum kupahami. Istriku, sejak operasi, kita belum melakukannya. Aku ingin mencoba. Baik. Aku juga ingin coba. Malam ini pasti malam yang liar. Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh. Iya sayang, hampir lupa memberitahumu. Kata dokter, setelah operasi sebulan, dilarang berhubungan intim. Atau jahitan bisa robek. Bahkan berisiko nekrosis. Apa? Anu lelakiku? Saya mau cari dokter. Dokter, tolong. Arga, nikmatilah. Balasanmu baru dimulai. Kau sengaja. Kau mau bunuh adikmu, perempuan jahat. Mana ada? Aku cuma mau masakin makanan enak buat nambah tenagamu. Masih ngeles. Kau sengaja menggoda aku. Aduh suamiku, ini semua untuk kesehatanmu. Aku cuma coba dulu buatmu. Takut nanti kau nggak bisa pakai lagi. Diam kau. Kemaluanku. Dokter Direktur Santoso, organ intim Tuan Wijaya sudah infeksi dan mati. Tak bisa diselamatkan. Kedepannya mungkin nggak bisa lakukan hubungan lagi. Apa? Tabahlah Tuan Wijaya. Kau sengaja bunuh aku. Terima kasih dokter. Aku akan menghiburnya. Dia mantan suamiku, tapi aku nggak akan tinggalkan atau jijik padanya. Direktur Santoso, kau istri yang baik sekali. Tuan Wijaya akan paham setelah sadar nanti. Arga. Arga. Bangun. Arga. Aduh, kemaluanku. Keluarga Wijaya, garis keturunannya putus. Mending aku mati saat kecelakaan dulu. Hidup begini, ngapain lagi? Nadia Santoso, kenapa kau begitu kejam? Kau berani membunuh suamimu sendiri? Membunuh suaminya sendiri. Saat kau ucapkan kata-kata itu, tak lucukah menurutmu? Aku kejam, lalu kau apa? Melisa Sutari, ingat statusmu. Kau pelakor. Dengan hak apa kau bicara begitu padaku? Kau, Rupanya luka lama, lupa sakit ya? Luka lama, lupa sakit. jangan sentuh. Lukaku belum dilepas jahitannya. Belum dilepas jahitannya? Sudah berani pongah? Ku beritahu, pelakor harus tahu diri. Jangan harap kau bisa angkat kepala di hadapanku. Nadia Santoso, apa yang kau lakukan? Luka Melisa, belum sembuh. Wah, sentuh dia tak boleh ya. Berani-beraninya kau. Membela sepihak? Aduh, tolong. Tolong, dokter. Nadia Santoso mukuli orang di rumah sakit. Tolong, dokter, cepat ke sini. Nadia Santoso membunuh orang. Tim peramaikan suasana yang kusewa akhirnya tampil. Aduh, mari lihat semua. Suamiku selingkuh di luar, sampai tubuhnya rusak. Sekarang pelakornya datang menyerang. Si tak tahu balas budi ini, malah minta cerai dariku. Hidupku gimana ini? Pelakor terkutuk. Sudah hancurkan keluarga orang. Masih ganggu tubuhnya juga. Sungguh tak tahu malu. Betul pelakor. Pantas dikutuk. Cowok selingkuh, pantas mati sengsara. Jangan percaya dia. Nadia Santoso bohong. Masih cari alasan? Cowok itu sampai dirawat di rumah sakit. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Jelas kalian tak bisa kontrol diri. Memalukan. Siapa pelakor? Ini istri sahnya. Dia bahkan rela donorkan organnya. Orang baik amalnya besar. Orang baik donor organ?
organ yang didonorkannya. Itu organku. Untuk brengsek begini, tak layak sedih. Biarkan pasangan brengsek itu bersatu. Kita layak dapat yang lebih baik. Pasangan brengsek? Siapa kau sebut brengsek? Nadia Santoso penyebabnya. Hanya Melisa yang setia menemaniku. Cih, brengsek tak tahu malu. Masih bela pelakor? Kira kami tak tahu? Betul, betul. Brengsek. Diam, ngomong apa sih? Aku mau cerai dari Shen Yang King. Cuma Lin lah yang tepat untukku, pasangan yang ideal. Yang tak dicintai, baru layak disebut pelakor. Kalian tak pantas memanggilnya pelakor. Wih, keren. Pasangan selingkuh udah nggak peduli lagi. Kebanyakan baca kata-kata puitis ya. Yang tak dicintai itu pelakor, masih ada orang waras nggak sih? Dina sama pasangan brengsek ini dijadikan bulan-bulanan. Kalau aku langsung meledak. Hari ini si Wu dan Sumanlin si brengsek dan pelakor ini harus dihakimi. Aku harus tambahkan minyak ke bara api. Aduh suamiku, aku benar-benar tak mau cerai darimu. Aku mohon padamu. Aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Omong kosong. Kau sama sekali tak mencintaiku. Kau malah ingin membunuhku. Si Wu sudah tak mau lagi padamu. Kenapa kau masih nempel terus? Kok kamu memalukan sekali? Pelakor berani-beraninya lawan istri sah. Tahu dia berpasangan tapi tetap jadi pelakor, jahat sekali. Aku tak tahan lagi. Teman-teman pegang dia. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Ku beri pelajaran jadi pelakor. Ku beri pelajaran jadi brengsek. Ku beri pelajaran jadi mengalukan. Ku beri pelajaran karena selingkuh. Teman-teman, kita lagi live ngebully. Si pelakor yang hancurin rumah tangga orang sama cowok brengsek selingkuh harus dihajar kan? Yang setuju ketik 1. Nyesek banget gua. Kalau ada yang kasih hadiah karnaval, tambah 10 tamparan, oke? Wih, kejam banget loh. Gua usul nolnya ditambahin. Waduh, gue sekota. Biar gue yang tampar. Suamiku selama 10 tahun, ini kita bersama. Aku mengurus rumah tangga, sambil mengelola perusahaan. 10 tahun lamanya. Aku tak pernah biarkan kau susah, atau harus kerja sehari pun. Bahkan tiap bulan ku beri uang jajan, 220 juta rupiah. Kenapa kau masih saja mengkhianatiku? Ternyata cowok brengsek sekaligus gigolo. Nadia Santoso, diam kau. Dasar kurang ajar, hidup numpang istri. Berani juga selingkuh, muak aku padamu. Kau pantas mati bersama si pelakor ini. Ah, jangan pukuli suamiku. Pukul saja aku. Aduh ginjalku. Nang, jangan bodoh. Cepat bangun. Tidak, aku tak mau bangun. Kecuali kalian mau membebaskan suamiku. Aduh kemaluanku. Nang, kamu memang nasibmu sial. Dengarlah nasihatku. Cepat-cepatlah cerai dari cowok brengsek ini. Ah, dasar. Orang tak tahu balas budi. Sama sekali tak pantas kau berkorban untuknya. Astaga, tapi aku terlalu cinta pada suamiku. Suamiku sangat berbakat. Dia seorang pelukis. Dulu ada yang mau membeli, lukisannya 8 juta. Dia pun tak mau jual. Bukan cuman itu, dia juga jenius investasi. Beberapa kali beli saham, selalu bisa melejit. Sekejap untung jutaan. Aku tak bisa hidup tanpanya. Dasar bodoh. Kamu terlalu tergila-gila. Kita perempuan ini, nasibnya selalu sial. Dia tega menyiksaku sampai begini parahnya. Tidak, dulu Nadia Santoso bukan begitu. Jangan-jangan dia juga hidup kembali. Arga. Melisa, aku curiga Nadia Santoso hidup kembali. Kalau tidak, kenapa kita terus dijebak, dibuat sengsara olehnya? Hidup kembali? Maksudmu apa? Ah, sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Intinya, kita harus segera cerai dari si iblis ini, bahkan keluar tanpa harta. Aku rela. Kalau tidak cepat atau lambat, kita akan dibunuhnya. Baiklah, meski tak dapat warisan, satu lukisan Arga bisa dijual jutaan, ditambah bakat investasinya. Hidupku bersamanya nanti. Pasti bahagia. Oke. Arga, kamu harus segera cerai dari Nadia Santoso. Perempuan itu... Kalian tahu, saat aku menikahi suamiku, dulu, rumah dan mobil, semua dibeli orang tuaku. Agar Arga tak merasa rendah diri, semua atas namanya. Kami bahkan memberikan setengah saham perusahaan keluarga Santoso padanya. Tahun kedua pernikahan kami, orang tuaku meninggal. Kini hanya suamiku yang kumiliki. Kalau aku bercerai, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku? Aku rela keluar tanpa harta. Asal kau mau menceraikanku, aku akan pergi tanpa apa-apa. Cepat sekali menyerah. Aku belum puas. Kami tak bisa lawanmu. Kami mengaku kalah. Lepaskan aku.
Asal kau mau menceraikanku, aku rela keluar tanpa harta. Lepaskan kalian. Kalian ingin rebut harta keluarga Santoso, bunuh orang tuaku dengan tangan sendiri. Mana mungkin gampang ku bebaskan kalian? Nadia, aku mohon. Aku kalah. Lepaskan kami, boleh? Kakak Santoso, aku yang salah. Seharusnya aku tahu dia berpasangan, lalu jadi pelakor, merayu Arga. Tapi kami sungguh saling cinta. Aku mohon kabulkan. Kami, Kak. Tampaknya dia sadar, aku lahir kembali. Bagus, jadi lebih seru. Baik, akan kukabulkan. Pasangan brengsek ini. Senang apa? Cepat berterima kasih atas kemurahan hatinya. Terima kasih. Ampuni aku. ¿Qué son 65.000? Boleh keluar tanpa harta, bukan cuma omong kosong. Ayo buat kontrak di sini. Hari ini di sini, semua jadi saksi. Arga keluar tanpa harta. Sebentar lagi, aku akan buat dia tahu, tinggalkan aku, hidupnya lebih sengsara. Lalu kenapa? Lomba lukis segera mulai. Berdasarkan ingatan sebelumnya, aku akan menang. Hadiahnya 1.100 miliar. Dengan uang ini, aku akan investasi saham. Langsung melesat. Kakak, tahu kenapa Arga pilih keluar tanpa harta, tetap mau cerai? Ceritakan. Lukisan biasa Arga, ada yang nawar 176 miliar. Dia juga jenius investasi. Perusahaanmu sepenuhnya andalkan dia untuk strategi. Setiap investasimu, semua hasil dia. Tanpa dia, perusahaanmu sudah bangkrut. Nanti, kau bahkan tak pantas jilat kakiku. Konyol sekali. Di hidup sebelumnya, pembeli yang nawar 176 miliar itu, sebenarnya aku. Ini gambar apa? Kalian ngapain? Direktur, ada pelukis Arga Wijaya, karyanya buruk sekali. Tak disangka, dia masih berani ikut lomba. Iya, kami sampai mau kena stroke. Ini lukisan suamiku. Mohon kebaikan hati Anda semua, biarkan dia lolos ke babak final. Hadiahnya akan kutanggung. Direktur Shen menghabiskan dana sangat besar, semata-mata demi membuat suaminya senang. Hubungan suami istri yang serasi seperti ini, benar-benar sebuah kisah yang mengagumkan. Betul. Aku hanya takut Siwu, tidak pantas untukku, dan merasa rendah diri saja. Sedangkan tentang apa yang disebutnya sebagai jenius investasi. Itu juga aku yang mengarang-arang untuk menjaga harga dirinya, menggelontorkan uang untuk mengemasnya. Saham manapun yang dia investasikan, aku yang menggoreng harganya. Harga saham itu, Direktur Shen, saham Tuan Si itu tampaknya terus merugi. Sepertinya sudah tak tertolong lagi. Bagaimana kalau menyarankan Tuan Si untuk segera di listing saja? gelontorkan uang untuk membeli diam-diam, dan naikkan harganya. Selain itu, ajaklah perusahaan itu untuk membicarakan kerjasama. Keluarga Shen akan mendukungnya. Ini. Ya. Dia benar-benar mengira dirinya seorang jenius. Oh, benarkah? Suamiku selingkuh, jadi dia keluar tanpa harta. Kamu sebagai pelakor ingin naik tahta. Bukankah seharusnya kamu juga bersihkan dirimu dulu? Maksudmu apa? Anting dan kalungmu, gelang, tas mewah, dan sepatu hak tinggi edisi terbatas, semua dibeli suamiku, pakai kartu kreditku untukmu. Sungguh tak tahu malu, pakai uang istri untuk pelihara pelakor. Dia pria benalu, tapi masih tak setia. Keluar tanpa harta, sudah untung buatmu. Kamu harus kembalikan semua uangnya, kembalikan. Ya, kembalikan. Kamu sungguh mempermalukan. Kami para lelaki. Benar, kembalikan. Kalau sudah pilih, keluar tanpa harta, maka kembalikan semua barang, baru pergi. Nadia Santoso, uang yang dulu kau berikan padaku, itu kan hadiah untukku. Mana ada yang minta kembali? Tidak masuk akal. Lagi pula saat kita cerai, aku tak ambil uangmu sepeser pun. Jangan keterlaluan. Arga yang belanjakan uang untukku, itu haknya. Hei dasar perempuan, kok tak tahu malu sekali? Jadi pelakor masih berani keras kepala? Mau dipukul lagi? Ya. Jangan. Arga, semua itu kan hadiah darimu. Dia minta kembali karena cemburu padamu. Tepatnya, hadiah dariku untukmu. Sekarang aku tarik kembali. Nadia Santoso, jangan keterlaluan. Tindakanku kejam? तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो. Dibandingkan itu, masih kejamkah tindakanku? Dia memang orang yang lahir kembali. Kalau dia menemukan bukti bahwa aku membunuh orang tuanya, semuanya akan berakhir. Puas sekarang, berikan surat perjanjian cerainya. Belum cukup. Dan baju yang kamu kenakan ini, juga aku beli. Lepaskan. Baju yang kukenakan ini tidak berharga. Kalau ku lengkapi, aku tak punya apa-apa lagi. Katakan semuanya, haruskah dia melepasnya? Lepas. Lepaskan saja. Lepas baru kita bebas.
Ingat pulang dan kembalikan semua barang milikku. Karena semua barangmu juga ku beli loh. Nadia Santoso, kutunggu. Inilah balasan setimpal untuk pasangan brengsek. Sangat puas. Memang harus begini cara menghadapi orang seperti mereka. Bahkan jika ini cuma skenario, aku terima. Aku suka sekali menontonnya. Istri sah pertama ini pantas dapat nilai. Heboh banget, pasangan brengsek ini bisa dibilang diare saja pakai pencahar tolol sekali. Selesai sudah. Mati aku ketawa. Pria selingkuh dan wanita yang merusak keluarga orang, semua harus dihina. Dengan proses ini setuju, mempertahankan kebahagiaan pernikahan global, sudah di depan mata. Pergi sana, ku doakan kalian pasangan brengsek ini selamanya masuk neraka. Pergi. Arga Wijaya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kita lihat nanti. Direktur Santoso. Seminggu lagi di Puncak Warna, pameran lukisan dunia, persiapan kami sudah rampung. Kami menyiapkan juara pertama, hadiah 10 miliar rupiah, yang akan diberikan kepada Anda. Tuan Arga Wijaya, kini Anda sudah bercerai. Apakah pameran ini masih perlu dilanjutkan? Di kehidupan sebelumnya, untuk memberi uang saku pada Arga, tanpa membuatnya rendah diri, aku diam-diam mengeluarkan dana 20 miliar rupiah untuk menyelenggarakan pameran ini. Akhirnya Arga menang juara pertama, mendapat hadiah 10 miliar rupiah. Aku sangka hidup lalu, untuk seorang penjahat, aku tega melakukan segalanya untuk seorang penjahat seperti ini. Mencintainya mati-matian. Aku yang buka, Direktur. Direktur Santoso, lanjutkan. Tentu lanjutkan. Dia pasti datang. Nanti aku yang atur. Baik. Adrian, kebetulan sekali Kenapa kamu di sini? Aku aku pindah ke sini. Oh ya, kamu tinggal di blok mana? Ayo kita jalan bareng. Si quieres el premio, Sudah lama tak bertemu. Kamu sudah pulang? Kok tidak kabari aku? Rasanya rindu sekali. masa-masa kuliah dulu. Nadia, Aku tak mau melepasmu lagi. Dari semua teman kita, aku paling kagum padamu. Baru lulus, langsung sukses berwirausaha. Jangan cuma lihat kalau nanti sukses besar. Masih andalkan kakak. Tak bisa dilupakan. dia minum terlalu banyak. Jangan menyusahkannya. Biar aku saja. Arga, Nadia, aku tahu kau suka Arga. Aku tak akan mengganggumu. Aku hanya ingin kau bahagia. Apakah orang itu aku? Tak penting. Kau lama di luar negeri, baru pulang. Sudah bilang ke Nadia, Kudengar dia sudah menikah. Aku tak mau mengganggunya. jangan bilang, Arga itu benar-benar brengsek. Kudengar dia sedang proses cerai. Bahkan Arga yang minta. Benar-benar tak tahu. Orang yang selingkuh, kok berani minta cerai? Setelah lulus kuliah, aku langsung ke luar negeri. Memang lama tak jumpa. iya, lama tak jumpa. Kau pulang juga tak kabari. Kali ini aku pulang untuk ikut lomba lukis dan kaligrafi Puncak Warna. Oh ya, aku juga mau ikut lomba itu. Nanti kita barengan ya. Benarkah? Tapi aku ada urusan dulu. Nanti kita ketemu lagi. Oke, aku tunggu. Dah. Adrian, jangan gugup. Aku percaya kamu. Gak apa-apa. Kemampuanku masih belum kau tahu. Aku sudah lihat lukisanmu. Pasti tak masalah. Di kehidupan lalu, demi menyenangkan Arga, aku malah mengabaikan Adrian. Biarkan di hidup ini. Aku membuat pilihan yang benar-benar tepat. Ayo pergi. Oke. Kak Arga, kamu yakin juara lombanya kali ini? Tentu saja, juara lomba ini pastilah aku. Nanti kalau aku juara, hadiahnya 15 juta yuan itu akan kubelikan Villa Bergaya Taman Suzhou untukmu. Bagaimana? Hebat. Benarkah Kak Arga? Sudah kuduga, kaulah yang paling baik padaku. Ayo. Halo, saya mau ikut lomba lukis dan kaligrafi ini. Bayar dulu, biaya pendaftarannya 500.000 yuan. Apa? 500.000 yuan. Bukannya dulu cuma 50 yuan, benar kan? Kamu salah sebut, harusnya 50 yuan, betul kan? Mimpi indah macam apa lagi? Ini kan pameran, tingkat tertinggi di dunia. Total hadiahnya sampai 100 juta yuan. Biaya 500.000 yuan itu apa artinya? Kalau tak punya nyali, jangan ikut.
Ini, tapi aku tak punya uang sebanyak itu. Kalau tak punya, pinjaman mikro kami bisa kasih utang dulu. Kalau nanti kamu menang lomba, uang 500.000 itu akan dikembalikan. Aku pasti juara. Kalau ikut lomba, demi hadiah 20 juta yuan, utang kecil ini apa? Baik, aku tanda tangan. Tuan Arga, semoga sukses di lomba. Ingat baik-baik wajahku ini. Ini wajah juara lomba, calon orang terkaya masa depan. Bukankah ini lukis besar kita, Tuan Arga Wijaya? Yang ditakuti malah datang. Nadia Santoso, kamu itu kayak plester nempel terus. Nadia Santoso, aku sudah keluar tanpa harta. Kamu tak perlu begini. Terus mengejar. Sudah cukup. Hari ini, aku datang untuk teman kuliahku, Adrian. Teman kuliah? Jangan-jangan ini gigolo gelapmu? Dulu kau memfitnahku, selingkuh. Ternyata kau yang sudah beralih hati, ya kan? Nadia Santoso, berani sekali kau menuduh kami, kalian berdualah pasangan brengsek. Kalian berdua, इस पागल को lihat siapapun jadi bau. Nadia Santoso, siapa kau hina? Siapa yang belepotan tahi? Sudah, Melisa. Jangan banyak bicara. Nanti kalau kita juara, dia tak pantas jilat kakiku. Masa mau ikut lomba? Biaya daftarnya 500 juta. Dapat uang dari mana? Arga pinjam uang. Uang segitu mah apa? Nanti Arga juara, uang berapapun ada. Kau tunggu saja. Siap-siap semir sepatu Arga. Melisa, jangan banyak bicara. Nanti kita juara, wajah orang tertentu pasti memerah. Oh ya, Adrian, sepertinya peluangmu juara pertama tipis. Mimpi jadi juara pertama. Jangan bikin aku ketawa. Dia numpang hidup pada perempuan harusnya pulang. Teman tidur yang baik. Si pecundang tak berguna. Nadia, mantan suamimu bicara, kok kasar sekali. Aku kan punya gelar ganda seni dan keuangan. Dari luar negeri, Bual doang, pecundang ya tetap pecundang. Siapa tahu gelar gandamu dapat dari mana. Cepat menjauhlah dariku. Jijik banget, pergi. Pergi. Betul. Ini gambar apa sih? Kalian sedang apa? Direktur Santoso, ada peserta bernama Arga Wijaya, karyanya sakit di mata. Tak disangka, berani juga ikut lomba. Hadirin sekalian, ini lukisan mantan suamiku. Mohon bantuannya, masukkan dia ke babak final. Aku ingin dia jadi contoh buruk. Teladan negatif. Benar, semakin buruk semakin baik, kritik sekeras mungkin. Jangan kasih aku muka sedikit pun. Selamat datang di Lomba Lukis dan Kaligrafi Sizo. Lomba ini didanai oleh seorang konglomerat misterius. Setelah seleksi ketat, 10 karya berhasil lolos. 3 juri ahli akan memberi komentar dan nilai. Pemenangnya yang nilai tertinggi. Pemenang akan mendapat hadiah tunai 110 miliar rupiah. 110 miliar, banyak sekali. Tata panggung dan pilihan jurinya sama persis seperti dulu. Sepertinya kemenangan sudah di tangan. Sekarang, tolong panitia, tampilkan karya pertama. Silakan para juri, beri komentar dan nilai. Nilai karya pertama, 21. Selanjutnya, karya Tuan Arga Wijaya. Silakan ketiga juri, beri komentar dan nilai. Karya macam apa ini? Bisa lolos seleksi? Kalau ini bisa, aku juga bisa. karya Arga Wijaya. Sungguh unik. Lebih dari unik, tanpa otak bermasalah 5 tahun, tak mungkin bisa melukis ini. Karya unik seperti ini, Kalian orang biasa, mata orang biasa, mana bisa pahami karyaku? Nadia Santoso, kamu ketawa apa? tak apa Arga. Kami senang untukmu. Mungkin kami tak paham seni. Mari kita dengar kata para juri. Dua sayangku, hari ini akan kutunjukkan apa itu seni sejati. Mana mungkin? Seumur hidupku, baru pertama kali kulihat karya yang begitu memukau. Pelukisnya jenius langka. Tiada tandingan. Kalian orang biasa, pasang telinga, dan dengarkan baik-baik. Apa kata juri? Mana mungkin? Seumur hidupku, baru pertama kali kulihat karya yang begitu memukau. Pelukisnya pasti orang gila. Aku sampai mau kena serangan jantung. Apa yang terjadi? Kenapa berbeda dengan kehidupan sebelumnya? Karya ini sungguh hidup. Ini bukan karya manusia.
Ini seperti anugerah dari langit. Sungguh mengejutkan. Karya ini terlalu hidup, bukan karya manusia. Ini seperti siksaan dari langit. Sakit mataku. Cepat, siapa pelukisnya? Aku mau koleksi lukisan ini. Jangan halangi aku, lukisanku. Lukisan, cepat, siapa pelukisnya? Aku harus singkirkan biang petaka ini. Menyiksa sekali. Dan lagi, kau anggap kami anak kecil? Barang apa ini? Berani ikut lomba? Hah? Para juri yang terhormat, penilaian selesai. Juara pertama adalah Adrian Lukman. Benarkah aku? Selamat, Adrian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Arga tidak mungkin kalah. Tidak, aku hidup kembali. Ingatanku tak mungkin salah. Seseorang tawar 5 juta untuk lukisanku. Tidak, kalian jelas suka karyaku, kenapa tak pilih aku? Pasti ada yang tak beres. Kamu mau apa? Tuan Wijaya, apa maksud Anda? Aku tak paham. Tuan Wijaya, kalah ya terima. Kalau terus begini, tak ada gunanya. Kalau masih merengek, aku panggil satpam. Ada apa ini? Orang ini kenapa sih? Sungguh keterlaluan. Diam. Kalian tahu apa? Aku lebih ganteng, lebih berbakat, kenapa tak pilih aku? Karena lukisanmu sakit mata. Bohong, kalian tak paham seni. Pasti kau, Adrian Lukman, si gigolo ini, yang main belakang. Pasti lelaki ini memang naik jabatan pakai tubuh. Pasti di belakang main cara kotor. Jangan fitnah. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Segala tuduhan keji dilempar ke orang lain. Satpam, keluarkan si gila ini dari sini. Aku beritahu kalian, aku mau temui bos kalian yang sebenarnya, aku mau bicara langsung dengannya. Kalau tak boleh ketemu, aku hancurkan dia. Jangan, kamu mau apa? Panggil bos kalian. Aku mau bicara langsung. Bilang ke aku percuma. Ini perintah bos. Bohong. Panggil bos kalian. Kalau tidak, aku hancurkan dia. Baik, ku beritahu, dia di belakangmu. Kamu, Nadia Santoso. Ternyata kamu yang mengerjai kami. Kamu Nadia Santoso. Kamu kong kali kong dengan juri, agar pacarmu menang ya. Tebakan kalian benar. Aku sengaja menghukum kalian. Berdasar apa? Hadiah itu milikku. Aku perintah kamu, berikan hadiah itu. Hadiah ditentukan juri. Apalagi sudah ada pemenangnya. Kalau mau hadiah, berlutut dan minta padaku. Mimpi. Arga takkan berlutut. Benar. Minggir. Kenapa begini? Nadia Santoso? Hadiah itu milik Arga. Kamu pakai cara curang agar pacarmu menang. Masih menindas kami? Nadia Santoso, kamu sangat menjijikkan. Sampah, brengsek. Coba ulangi. Aku sungguh meragukanmu. Bagaimana kamu bisa lahir dulu? Jangan-jangan suntikan penjaga kandungan merusak otakmu. Dulu mataku buta apa ya? Sampai memilih binatang sepertimu. Nadia Santoso, kita sudah tak saling berhutang lagi. Jangan keterlaluan. Berikan hadiahnya padaku. Nadia Santoso, apa maksudmu? Kamu mabuk sampai tak sadar. Kubantu sadar dengan air. Arga. Nadia Santoso, keparat sialan. Tempat ini kacau balau. Adrian, ayo kita pergi dulu. Ya? Nadia Santoso, kau tunggu saja keparat. Aku lahir kembali berkali-kali, suatu hari aku pasti balikan keadaan. Saat itulah hari kematianmu. Begitu kejam pada suamimu? Bukannya terlalu berlebihan? Dia mantan suamiku. Kami sudah lama bercerai. Tak ada hubungan lagi. Kalian cerai? Kapan itu? Kok kamu sekarang jadi kepo begini? Maaf ya, ini kan masalah menyedihkanmu. Seharusnya aku tak terus tanya. Kamu punya pacar? Aku punya orang yang kusukai. Aku punya orang yang kusukai. Dia tanya tadi, apakah aku sedang pacaran?
Hadiah uang kali ini akan kukembalikan padamu. Aku tahu, kamu cuma ingin membuatnya marah, makanya begitu. Aku mau ganti rugi. Tak usah. Kamu memang hebat, makanya menang hadiah. Lagi pula, hadiah-hadiah ini dipilih juri, tak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, bagaimana aku membalasmu? Gampang. Aku lihat ada saham yang naik pesat. Temani aku lihat nanti ya. Baik, Arga, kau yakin saham ini akan naik? Aku taruh semua uang masa tuaku di sini. Kalau tak naik, hidupku hancur. Iya, sepupu. Semua bilang, bursa saham cuma tipu daya. Uang nikahku, semua di sini. Kalau rugi, ini Bibi sepupu, aku sendiri saja keluarkan lebih dari 22 miliar. Masa aku bohong? Halo, Juragan Surya? Itu ada hal mau minta tolong. Ya, ini aku, Arga Wijaya. Aku mau pinjam 22 miliar dari Bapak. Terima kasih, Juragan. Siap. Arga, pinjam dari rentenir berbunga tinggi, risikonya terlalu besar kan? Kau tahu apa? Juragan Surya itu orang besar, berkuasa di dunia gelap dan resmi. Waktu di jamuan keluarga Santoso dulu, dia masih sopan padaku. Aku punya hubungan dengannya. Jangan ikut campur. Aku percaya padamu, Arga. Dia benar-benar pinjam 22 miliar. Direktur Santoso tepat menebak segalanya. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Bayar kalau harus bayar, tagih kalau harus tagih. Tapi soal bunga, kamu harus dermawan, hitung yang tertinggi. Bicara iblis hidup, tetap Direktur Santoso. Saya Juragan Surya, sungguh kagum. Percaya penilaian Arga. Kami untung puluhan miliar. Kami jual rumah untuk ini. Cuma buat coba ini? Betul. Coba pertaruhkan, modal kecil jadi besar. Iya. Arga. Nadia Santoso, kamu jago bikin pertemuan tak sengaja. Nadia Santoso, kamu jago bikin pertemuan tak sengaja. Ngapain peduli dia? Sok hebat karena punya uang. Besok kami miliarder. iya bang. Ini cuma budak cinta brengsek. Budak cinta kaya pun tak punya harga diri. Arga, aku sengaja datang untuk mendukungmu. Jenius investasi pasti kamu. Keluarga bodoh banget. Mati pun tak tahu cara menangis. Itu sudah pasti. Nanti kamu menyesal. Adrian, kalau mau investasi, coba energi baru dong, San. Saham ini. Nadia, saham tetap berisiko. Bagaimana kalau batal? Adrian, percayalah soal ini. Pasti akan melonjak. Nadia Santoso, ku bilang kamu sampah, ternyata benar-benar sampah. Apa kamu tidak tahu energi baru Dongsan? Sahamnya sudah diambang kebangkrutan? Arga, ngapain bicara banyak sama dia? Dia kan kaya, biarin saja dia habiskan uangnya. Yang King, bagaimanapun juga, apa yang mereka katakan ada benarnya juga. Pikirkan lagi. Adrian, percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Lagi pula uangnya semua darimu. Nadia Santoso, nanti pas pasar buka kamu pasti menangis. Jangan nanti pura-pura menderita buat cari simpati gua. Gua nggak mau tahu soal itu. Baik, kita lihat nanti. Cepat lihat, indeks pasar sudah buka. Lihat saham energi baru kita naik drastis. Sudah naik 10%. Memang anakku hebat. Nadia Santoso selama ini terpendam bakatnya. Menyia-nyiakan talenta anakku? Bagus, uang masa tuaku akan berlipat ganda. Masa depan terjamin. Kak, kamu luar biasa. Benar-benar jenius keuangan. Mulai sekarang, kamu idolaku. Aku salut padamu. Nadia Santoso, dibilang bodoh memang bodoh. Baru saja buka, sahammu turun 20%. Buat apa uang sebanyak itu? Tanpa aku dan Melisa, kamu tetap sampah. Arga, kamu harus siap. Bisa jadi sampah ini
Sebentar lagi berlutut minta maaf, cari simpati, nanti jangan lembek. Nadia ini, Adrian, kita perlu timing tepat. Tunggu dulu. Energi baru kita naik lagi. Sudah naik 20%, Arga naiknya terlalu cepat. Jantungku deg-degan. Bagaimana kalau jual sebagian? Lihat, kenapa penakut? Kalau Arga tahu saham ini melonjak, berarti dia sudah punya perhitungan. Masih jauh. Saham ini minimal naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kita tunggu dulu. Naik, naik, naik. lihat Kak, sudah naik 30%. Kita akan segera kaya. Nadia Santoso, inilah bedaku dan kamu. Nadia, kau cuma budak cinta? Apa gunamu? Kau cuma si penyandang dana. Apa hubungannya dengan Nadia? Ini berkat ajaran hebat anakku. Kak, kau benar tinggalkan dia. Itu keputusan tepat. Nadia Santoso itu bodoh. Mana bisa menyaingi bakatmu? Nadia Santoso, awalnya aku mau kasih kesempatan. Tapi kau tak tahu diri. Sekarang kau bahkan tak layak jilat sepatuku. Oh ya, kita lihat nanti. Bisa mulai bertindak. Cuma pura-pura. Bongkar muatan. Kau pikir dirimu direktur wanita yang dominan? Bisa mengatur segalanya? Kebanyakan baca novel ya? Sahamku akan naik terus. Sahammu akan terus turun. Berani bertaruh? Ayo bertaruh. Jangan-jangan kau mau bilang kalau aku kalah, kau mau menikah lagi denganku? Tidak perlu. Kalau kalian kalah, harus berlutut dan minta maaf. Oke, bertaruh saja. Kalau aku menang, kau tak cuma harus berlutut dan jilat sepatuku, tapi juga jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Lihat wajahmu saja aku muak. Wah, gawat. Ini, apa-apaan ini? Saham kita kok berhenti naik? Ini kok malah mulai turun? Arga, cepat cari akal. Itu kan uang masa tua tante. Santai saja saham kan? Naik turun itu biasa. Nanti pas tutup pasar pasti balik. Masa kalian nggak percaya Arga? Gawat. Yang dibeli Nadia Santoso, energi baru Dongsan ini sedang melonjak. Punya kita anjlok tajam, sekarang sudah turun 10%. Arga, ini kenapa? Sudah 20%. Cepat cari cara. Aduh, uang masa tuaku. Nggak mungkin gini. Kenapa bisa turun? Arga, bukannya katamu bakal melonjak? Sekarang sudah turun 30%. Masih terus turun. Nggak mungkin. Aku ingat saham ini harusnya terus naik. Arga Wijaya, kau kalah. Berlutut dan minta maaf padaku. Arga, ini apa yang terjadi? Gimana sih? Kok bisa turun? Bukannya katanya bakal naik? Kami semua kan ikut saranmu, baru beli. Iya, Bang. Uang nikahku semua di situ. Gimana kalau kau bayarin dulu? Arga, ibu sudah gadaikan rumah. Jangan biarkan ibu tidur di jalanan. Arga, firasatmu kok enggak gitu? Sekarang gimana sih? Nadia Santoso, apalagi ulah macam-macam yang kau rancang di belakang? Arga, maksudmu apa? Maksud apa? Maksudnya kasih sedikit. Nadia Santoso cukup. Kau cuma ingin menjatuhkanku ke titik rendah. Lalu kau harap aku memohon padamu? Kau sungguh tak tahu malu. Segala cara rendahan bisa kau pikirkan. Arga, lebih baik turuti saja Nadia. Cepat tutup lubang ini. Arga, tolong selamatkan ibu. Kau tegah, biarkan ibu tidur di jalan. Iya, Kak. Cepat pikirkan jalan keluar. Kalau tidak bisa, aku dan pacarku terpaksa tidur di rumahmu. Nadia Santoso, jangan main-main lagi. Aku dan Lisa sudah cukup menghindarimu. Jangan terus kejar kami. Bisa tidak? Kembalikan uangku. Apa yang kau tertawakan? Tertawa apa? Bukannya rencanamu sudah berhasil? Berputar-putar jauh sekali? Tujuannya cuma untuk ini kan? Nadia Santoso, jangan pura-pura. Kakakku sudah memberimu jalan keluar. Kau masih belum segera keluarkan uang untuk kami? Iya, cepat keluarkan. Cepat keluarkan. Sepupu, wanita ini sudah gila? Mungkin. Dia tahu kamu sudah menyerah, jadi terlalu girang. Kalian serakah tak tahu puas. Sampai jatuh seperti sekarang. Mau aku yang membereskan kata kalian? Mimpi. Kamu berani memberontak. Sepupu, suruh perempuan ini cepat berlutut. Nadia Santoso, kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Cepat berlutut minta maaf pada Arga. Lutut, lutut.
Kalian suka sekali berlutut, maka berlututlah dengan baik. Adrian, ayo kita pergi. Kamu benar-benar pergi? Arga Wijaya, aku datang menagih utang. Juragan Surya, kenapa datangnya cepat sekali? Baru lewat seminggu. Kamu mabuk ya? Hitam di atas putih, tanda tangan jelas. 1 minggu pokok plus bunga. Masih mau ingkar? Bayar. Beng, aku dijebak oleh Nadia Santoso. Lagi pula di antara kita kan masih ada hubungan baik. Bisa tidak kasih aku beberapa hari? Berilah masa tenggang. Siapa yang punya hubungan baik denganmu? Dulu aku bersikap sopan, itu hanya menghormati keluarga Santoso. Sekarang kamu sudah putus dengannya. Cepat bayar utang. Juragan Surya, awalnya kita bukan begitu janjinya. Tak ada uang untuk bayar? Baik. Bawa dia pergi. Juragan Surya. Bu, 3 hari. Kuberi kau waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari, kau tak melunasi utang, keluargamu akan lenyap. Arga, cepat cari akal. Selamatkan kami. Kalau memang tak bisa, coba temui Nadia Santoso. Cepat, Arga. Nadia Santoso berhenti. Ada perlu apa, Tuan Wijaya? Dulu waktu ngejar panggilnya suamiku sayang. Sekarang cuma Tuan Wijaya. Kenangan manis kita, masa indah kita, semuanya kau lupa? Jangan pura-pura, aku sudah tahu. Tahu apa? Perbuatan kotor kalian berdua, semuanya sudah kuketahui. 5 tahun. Tahukah kau, bagaimana hidupku 5 tahun ini? Aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan. Pria manapun, bahkan jika semua tuduhanmu benar, kau pikir kau tak bersalah. Tak mungkin salah satu pihak saja. Coba rasakan ini. Nadia Santoso cukup. Perkawinan kan begitu saja. Rugi itu berkah. Kalau begitu, kudoakan kau. Berkah seluas samudera, umur panjang. Ku tampar mati kau. Nadia Santoso gila kau. Kau ini anjing gila. Nadia, sudahlah. Nanti tangannya sakit. Hidup kalian selanjutnya, lunasi utang pada Juragan Surya, dengan baik-baik. Kalau tak bisa melunasi, awas dia mencincang kalian, buang jadi umpan anjing. Ayo pergi, Jangan pergi. lepaskan aku. Jangan datang lagi ke sini, mengganggu aku. Aku tak mau berdarah dengan kalian berdua, orang yang sebentar lagi mati. Jangan pernah lagi datang, mengganggu hidupku. Aku sudah punya kekasih baru. Pergilah. Melisa, Hancur. Semuanya hancur. Arga, Nadia Santoso terus-terusan menyerang kita. Kita harus bagaimana? tak apa. Kita masih ada kesempatan. Kesempatan? Cepat katakan kesempatan apa? Apa masih pakai kemampuan meramal masa depan itu? Dalam ingatanku, di distrik Cahaya, ada sebuah kampung kota yang sebentar lagi akan ditata ulang. Kita bisa siapkan strategi lebih dulu. Inilah kesempatan terakhir kita. Nadia, aku tahu kamu cuma berpura-pura menipu mereka. Sekarang mereka sudah jauh, tak bisa lihat kita. Bukan Adrian. Semua yang kukatakan tadi benar. Aku suka padamu. Maukah kita berpacaran? Nadia, aku juga suka padamu. Sebenarnya, aku ingin bilang, aku tak mau cuma menemanimu berakting. Aku ingin benar-benar mendapatkan kesempatan mengejarmu. Tidak bolehkah? Bukan begitu. Maksudku, aku mau jadi pacarmu. Nadia, kenapa kamu begitu baik? Baru sekarang kamu tahu? Aku akan siapkan barang-barang dulu. Sebentar kita pulang bersama, ya? Nadia, kamu bawa terlalu banyak barang. Pertama kali ke rumahmu, pasti harus bawa banyak. Kalau tidak, takut paman bibi. Tak mau menyerahkan putra kesayangan mereka padaku. Nadia, sejak ayahku bangkrut karena judi, keluarga kami pindah ke sini. Ayahku jarang pulang, hanya ibu yang di rumah. Penagih utang sering datang, tapi jangan khawatir, dia pasti akan menyukaimu. Aku cuma takut kamu keberatan. Masa aku keberatan? Aku mencintaimu. Masalah-masalah ini nanti kita bisa hadapi bersama. Masalah keluargaku ini bagaikan lubang tanpa dasar. Lebih baik kita urungkan. Aku tak mau membebanimu. Adrian, kalau aku tidak tahu keadaan ini, aku tak akan mau pulang bersamamu. Masa aku memandang rendahmu? Lagi pula percayalah padaku. Kemampuanku, kan sudah kau lihat.
Nadia, terima kasih. Ayo kita pergi dulu. Baik. Aku pulang. Anakku pulang dan bawa perempuan. Kamu Ini Nadia, pacarku. Halo Tante, namaku Nadia Santoso. Panggil saja Nadia. lihatlah, datang saja sudah baik. Masih bawa banyak barang. Anak yang baik sekali. Cepat. Adrian, kalian belum makan kan? Aku sedang siap-siap masak. Nadia, jangan lihat tante. Biasanya jarang urus rumah. Sekarang masak. Sudah lumayan bisa. Kami belum lapar. Silakan duduk dan beristirahat. Iya Bu, ini saya belikan khusus suplemen untuk Ibu. Coba Ibu buka dan lihat. Anak baik, kamu datang saja. Sudah bawa banyak barang. Jingchen kami ini sungguh beruntung. Bisa kenal denganmu, anak yang baik dan pengertian. Penagih utang, datang lagi ya. Lihat kamu. Yang King ada di sini. Jangan bicarakan ini. Baru saja menangis ya. Mereka datang lagi. Kali ini mereka ngapain? Mereka pecahkan apa? Atau ambil apa lagi? Tidak apa-apa. Kemarin mereka datang, ambil semua perhiasanku. Semua sudah diambil. Lihatlah aku sekarang. Juga tidak ada acara untuk pakai. Perhiasan diambil saja. Bisa lunas berapa ya berapa? Yang King, ibu sekarang tidak mau sembunyikan lagi. Masalah ini, sembunyikan pun percuma. Ayah Jingchen, Judy, keluarga lu kami, sudah bangkrut. Debitur ini, setiap hari datang ke rumah. Ayahnya, sembunyi-sembunyi. 10 hari setengah bulan, juga tidak ketemu orangnya. Kamu menikahi Jingchen. Masa depan mana ada harapan? Kamu dan Jingchen, lebih baik putuskan saja. Ibu tidak bisa bohong dan bikin kamu sengsara. Kamu juga tidak boleh ikut Jingchen. Menanggung penderitaan ini. Aku pulang kali ini, justru untuk selesaikan masalah ini. Lomba lukis beberapa hari lalu, aku juara pertama. Hadiahnya 50 juta. Meski Nadia yang sponsor, dan uang dari saham yang Nadia beli, semua sudah aku transfer ke ibu. Pasti bisa bayar banyak. Aku tak bisa sembunyi di luar negeri selamanya. Biarkan ibu tanggung sendirian. Bu, anak ibu ini bukan anak manja tak berguna. Ibu bisa andalkan aku. Benar Tante, Adrian memang hebat. Semua masalah ini hanya cobaan kecil. Nanti kita hadapi bersama. Semua akan baik-baik saja. Anak baik. Kalian berdua anak baik. Anak-anak baik semuanya. Nadia, Tante mau berterima kasih. Adrian ketemu kamu, anugerah terbesar hidupnya. Keluarga Lukman juga sangat beruntung. Benar. Aku bisa ketemu Nadia. Ini hasil karma baik dari kehidupan sebelumnya. Bukan. Dari 10 kehidupan, 20 kehidupan. Sudahlah. Jangan cuma bisa merayu. Ayo, kita makan yuk. Oh iya, waktunya makan. Aku masak untuk kalian. Jangan repot Tante. Tak usah susah-susah. Kita makan di luar saja. Bu, Nadia kasihan sama ibu. Mau ajak kita makan enak? Iya juga. Benar. Masakanku juga biasa aja. Bagaimana kalau Nadia tak suka? Makan di luar? Ayo kita makan di luar. Siapa bilang? Masakan ibu yang paling enak. Hati-hati di jalan. Kita makan di luar. Wah, rame sekali ya. Kamu pulang buat apa? Kamu masih ingat pulang? Kenapa tidak selamanya? Tidak pulang saja. Minggir sana, pergi jauh-jauh. Aku sudah lama dengar di depan pintu. Anak kita sudah sukses. Dapat istri yang bisa melunasi utang keluarga. Semuanya lunas. Kalau sekarang aku tidak muncul, bukankah itu tidak tahu diri? Lu Yuanshan bajingan. Saat ada masalah, kamu kabur jauh-jauh. Sekarang masalah bisa diselesaikan, kamu baru kembali. Kamu masih pantas disebut lelaki? Ah, kata-katamu itu. Kita kan sudah jadi suami istri. Bicara begitu jadi serasa asing. Pak, Kamu kira aku mau sembunyi-sembunyi begini? Kalau aku tinggal di rumah, mereka pasti menyeretku keluar dan memkuliku setengah mati. Bukankah ini juga untuk kebaikan keluarga? Kamu mau kehilangan seorang ayah? Dan kamu mau jadi janda? Tidak mau, kan? Aku tahu kalian tidak mau. Makanya, aku harus menjaga nyawaku sendiri dengan baik. Aku sudah mendengar semuanya. Jingchen memberimu uang untuk melunasi utangmu.
Aku sudah memberitahu mereka, penagih utang akan segera datang. Kamu cuma benalu. Sebagai pria, kenapa kamu jadi begitu kejam? Wah, rame sekali ya di sini. Bang Joko, Wah, rame sekali ya di sini. Bang Joko, kamu bertindak sangat cepat. Jangan banyak bicara. Bayar sekarang. Iya. Yanti, cepat berikan uangnya ke Bang Joko. Semuanya ada di sini. Syukurlah kalian masih berguna. Masih sempat cari jodoh untuk anakmu? Itu bukan urusanmu. Ambil uangnya, pergi sana. Uangnya kurang. Si Lukman, cuma segini uangmu untuk bayar aku? Hah? Bang Joko, di kartu ini ada puluhan juta. Ini jumlah besar. Lukman, kamu judi lagi? Maafkan aku, Ayah. Maafkan keluarga Lukman. Keluarga Lukman di tanganmu sudah hancur. Ayah, apa yang terjadi? Berapa utangmu? Demi langit, aku bersumpah. Aku sudah tidak judi lagi. Aku bersembunyi dari penagih. Mana mungkin aku ke kasino? Itu bunuh diri. Aku tidak bodoh. Kamu memang bodoh. Dosa-dosa. Jangan berkata kasar. Ampunilah Buddha. Ayah, kamu judi atau tidak? Kamu bikin ibu marah sampai mengumpat kasar. Kamu masih belum sadar betapa seriusnya masalah ini? Ini waktunya untuk apa? Aku benar-benar tak punya waktu untuk berantem dengan kalian. Aku Bima Lukman, hidup lurus, tak punya salah. Tak pernah bohong. Kalian masih belum tahu integritasku? Bang Joko, ini kok beda dengan angka yang kita bicarakan awalnya? Awalnya? Awalnya apa? Uang yang kamu pinjam dulu, kan kami yang bayarin. Itu artinya kamu pinjam dari kami. Dihitung bunganya, uangmu ini separuhnya saja belum cukup. Jangan banyak omong. Cepat bayar. Bukannya tempat judi ini punyamu? Masih ada aturan tidak sih? Urusanmu apa? Maksudnya kalian sekarang nggak bisa bayar? Ya, jadi kalian hari ini panggil aku ke sini cuma buat bercanda? Kalian ini rentenir berbunga tinggi. Penipuanmu itu ilegal. Jangan buang-buang waktu denganku. Kalau nggak bisa bayar, cari cara. Aku kasih saran. Kampung kota kalian ini sangat kumuh. Tinggal di sini juga menderita. Serahkan haknya padaku, utangmu ku gratiskan setengah. Pak Lukman, aku ini sebenarnya cukup baik hati. Betul tidak? Di kehidupan sebelumnya ada kampung kota yang dapat uang ganti rugi besar. Ternyata di sini, Arga Wijaya memang bodoh dan menyedihkan. Ya, Bang Joko yang baik. Tapi rumah ini satu-satunya tempat tinggal kami. Anakku harus menikah. Ini... Bima Lukman, jangan pura-pura baik. Sekarang ingat anakmu akan menikah saat kau judi. Kenapa tak pikirkan dia? Aku tinggal di tempat sengsara ini, masih diincar terus. Aku, nasib sial apa ini? Pak Lukman, kau gadaikan rumah ini padaku, aku anggap utangmu lunas. Tak akan kutagih lagi. Anakmu juga bisa menikah dengan tenang. Transaksi yang menguntungkan. Kau serius? Ucapanku janji, tak bisa ditarik. Kau harus tepati janji. Pasti. Baik, lakukan. Bima Lukman, kau gila. Kau gadaikan rumah, kita mau tidur di jalan? Lalu utang kita, bagaimana? Bagaimana bayarnya? Jika ada cara baik, rumah tak kujual. Aduh, nasibku ini. Pak, kita pikir-pikir lagi, jangan buru-buru putuskan. Mudah kamu ngomong. Itu jebakan mereka. Bunga berbunga, semakin lama ditunda, utangnya makin banyak, nanti mau bayar pun tak mampu. Nah betul kan Pak Lukman? Kamu bisa paham situasi. Aku jadi lega. Kontraknya sudah siap. Ayo, tanda tangani. Tunggu, Tunggu apa lagi? Kamu siapa? Cuma calon menantu? Hak apa kamu campuri urusan keluarga orang? Nadia, ini urusan rumit. Kalau bisa selesai gadaikan rumah, ya sudah selesaikan. Jangan ikut campur. Nadia, kamu lihat ada apa? Sayang, kami yang salah. Membuatmu terlibat dalam masalah ini. jangan khawatir. Aku cuma punya beberapa pertanyaan untuk Bang Joko. Setelah dia jelaskan, baru tanda tangan juga tidak terlambat. Baik, कहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं? aku temani kamu ngobrol. Tapi kontrak ini tetap harus kalian tanda tangani. Tak ada yang bisa lari. Aku perlu lihat kontrak utang yang detail. Ini, kasih dia. Perempuan bisa lihat apa salahnya. Bang Joko dermawan dan adil. Sudah terkenal, Pak Lukman hutang 500 juta pada Anda, tapi Anda bayarkan 1 miliar untuknya?
Jadi uang yang tersisa ini masuk ke kantong siapa? Aku cuma hitung bunganya dulu. Mengerti nggak? Utang ke tempat judi. Yang pasti ada bunganya. Aku cuma lunasin dulu buat dia. Tempat judi belum keluar tagihan, utang belum ada. Tapi bunganya udah dihitung duluan. Oke, aku paham. Si Joko ini bisa meramal masa depan, kemampuan hitungnya luar biasa. Bener-bener bikin kagum. Pantasan kamu nggak mau tunjukin kontrak. Ternyata alasannya ini. Jangan banyak omong. Di meja judi, hitam di atas putih. Tanda tanganmu sendiri. Mau ingkar utang? Jangan banyak omong. Di meja judi, hitam di atas putih. Tanda tanganmu sendiri. Mau ingkar utang? Bagus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kontrak udah ditandatangani duluan, bunga udah dihitung, kenapa waktu dicek tadi, dibilang uang yang dibayar belum setengahnya, di kartu tabungannya, ada setidaknya miliaran rupiah. Kenapa utang ratusan juta? Nggak bisa dilunasi, dia nunggak utangnya. Udah lebih dari setengah tahun. Kami minta bunga salah. Awalnya nggak kami hitung selama ini. Siapa nyangka dia bisa nunda-nunda segitunya. Kalau bisa lunasin sekaligus. Lalu bunga ini dihitung dari kapan? 1-2 bulan, kami nggak punya banyak waktu. Nungguin dia bayar pelan-pelan. Memang dia tak bisa bayar. Rentenir mana? Bunganya sebulan. Seperti utang pokok, panggil Juragan Surya. Berani dia lakukan? Berani sebut namanya? Aku kasih tahu, datang pun utang segitu. Kalian gadaikan rumah ke aku, anggap namaku Joko terkenal. Masih punya hati. Kalau berani si Lukman itu, jangan main judi, tak berani, cepat. Lunasin utang. Kamu kesini dulu. Kalau gitu kita panggil Juragan Surya kesini. Lihat di jalanan. Kebaikan Joko cukup atau tidak? Juragan Surya yang mana? Cucuku juga panggil Surya. Kau pura-pura apa perempuan sialan? Nadia, kau serius? Juragan Surya yang kau maksud, itu yang kuasai. Dunia gelap dan resmi Juragan Surya. Nak, mana mungkin kau bisa? Nak, ini beneran? Santoso begini. Ibu tenang saja. Dia begini, berarti sudah pasti bisa. Kalau dia bisa panggil Juragan Surya, aku panggil kau nenek. Yoko, keluar sini bangsat. Juragan, kenapa Anda kesini? Cucumu yang panggil Surya? Kau disebut Juragan Surya. Anda Juragan Surya. Aku anak buah. Aku anak buahmu? Direktur Santoso, anak buahku tak tahu aturan. Ganggu ketenangan Anda. Sungguh minta maaf. Tak apa, kusuruh kau datang. Cuma mau tanya, hitung pinjamanmu gimana? Nggak berani? Semua ikut aturan. Urusanku banyak. Serahkan ke anak buah. Tak sangka dia berani begini. Bilang kau pinjamkan gimana? Aku bilang, uang di kontrak. Aku yang tambahin. Bima Lukman tak utang sebanyak itu. Dia jual harta, sudah hampir lunas. Tapi apa? Tapi saudara-saudara, uang kalah di kasino. Aku hitung ke si tua Lukman juga. Beraninya kau. Rumah tua ini jadi jaminan lunas utang ya? Bukan dulu ada yang kasih tahu, kampung kota ini segera digusur, dapat uang ganti rugi besar. Jadi aku pikir, ambil rumah mereka. Gusuran? Bagus, harimau tak bisa lawan buaya. Kau berani ulur tangan ke uang ganti rugi. Aku salah. Aku tak berani lagi. Tak minta uang sepeser pun, kontrak semua batal. Aku takkan datang lagi. Ganggu Anda? Juragan Surya, Anda tahu rencana penggusuran? Direktur Santoso, saya tak bersalah. Mana mungkin saya tahu, bahkan kalau saya tahu, tak akan berani melakukannya. Siapa yang bilang soal penggusuran? Sepasang pria wanita, pria itu punya kemampuan meramal masa depan. Awalnya aku juga tak percaya. Tapi dia kasih tahu, beberapa saham, semua untung. Baru aku percaya, lalu beberapa hari lalu dia bilang, kampung kota ini akan digusur. Lahan ini nilainya bakal naik berkali lipat. Makanya aku mau ambil rumah mereka. Tenang, Direktur Santoso. Aku pasti mundur. Lahan ini serahkan sepenuhnya pada Anda. Kau keparat. Tipu uangku sebanyak itu, buat keluargaku jatuh miskin. Sekarang mau rebut rumahku lagi? Kau lebih hina dari binatang. Serakah tak tahu puas. Kalau bukan Nadia, kita sekarang masih bingung bayar utang. Kau memang si penyandang dana. Dosa-dosa. Nadia, Arga sampai sekarang masih terus mengganggu. Ini Tak apa, ini panggung terakhirnya. Juragan Surya, orang yang kau tahan mana? Selain Arga dan wanita simpanannya, utang yang bisa ditagih sudah semua dikejar. Mereka tak punya rumah. Bagus, terus kejar. Dapat berapa ya berapa? Lagian aku tak bisa. Bikin urusanmu buntung kan? Direktur Santoso, aku ngaku semua. Sekarang Anda sudah selesai. Bisa lepaskan aku? Direktur, saya sudah mengaku segalanya. Sekarang Anda tak ada urusan. Bebaskan saya. Tunggu. Saya tak berani lagi.
Direktur pukul atau marah, silakan saja. Nama pria dan wanita itu apa? Arga Wijaya dan Elisa Sutari? Bagaimana direktur tahu? Ya, Arga Wijaya. Direktur memang serba tahu. Jangan-jangan kalian kenal? Kalau dia sampai bocorkan rahasia sebesar ini, pasti di antara kalian. Ada transaksi lain kan? Direktur Shen memang hebat, tak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Dia bilang pada saya, setelah saya beli tanah ini, dengan harga murah, jual 1/10 luasnya kepadanya. Untuk itu dia sudah bayar 2 juta kepada saya. Oh, begitu. Tenang, Direktur Shen. Kerjasama saya dengannya langsung batal. Siapa yang suruh batal? Kerjasama kalian harus lanjut. Kenapa? Tapi klausul kontraknya harus diubah. Kawasan kumuh ini luas. Kamu kan tak bilang bagian mana yang mau diberikan kepadanya. Saya dengar di sini akan dibangun septic tank. Bagaimana kalau kamu jual saja tanah di sebelah septic tank? Itu kepadanya. Direktur Shen licik sekali. Tenang, pasti saya lakukan. Yoko, Direktur Shen adalah penyelamat saya. Urusannya adalah urusan saya. Kalau urusan ini gagal, bawa kepalamu datang ke sini. Tidak mungkin. Tenang, Pak Surya. Serahkan saja pada saya. Direktur Shen, tunggu saja hasilnya. Seperti mimpi. Yang King, sisa hidupmu akan saya jaga. Yang King, sebenarnya ada satu hal ingin saya akui padamu. Katakanlah. Sebenarnya awalnya saya mendekatimu untuk memanfaatkanmu melunasi utang keluarga. Nak, kenapa pulang? Kalau aku tak pulang, apa ibu takkan pernah beritahu aku, rumah lagi ada masalah. Ini cuma sementara. Di sana kan sudah dapat kerja. Buat apa pulang? Siapa yang suruh pulang? Utang sedikit ini, ayah ibu bisa lunasin. Lalu ayah, Sudah berhari-hari dia tak pulang. Mungkin dia lagi dinas cari uang. Kalau dia tak cari uang, gimana kita bayar utang? Justru kamu sudah besar, tak mengerti keadaan. Tak bilang-bilang, kok tiba-tiba pulang? ayah sembunyi ya. Aku? Ini nasib apa yang kualami? Aku dengar dia lagi ribut soal cerai. Bahkan Arga yang ngajukan. Tak tahu malu, orang yang selingkuh kok berani minta cerai. Nadia Santoso itu sekarang sukses banget. Keluarga Santoso kan kaya raya. Aku tak paham, Arga itu masih kurang apa lagi? Beneran? Nadia Santoso dari keluarga Santoso? Kamu tahu sekarang Nadia tinggal di mana? Nadia, Kebetulan kamu di sini? aku benar-benar tak punya cara lain. Di dalam negeri, aku tak punya koneksi, juga tak ada sumber daya. Kalau mau selesaikan ini cepat, aku cuma bisa hanya wajahku ini yang masih lumayan. Nadia, maafkan aku. Aku memang pengecut. Aku memang pengecut. Baru sekarang ku berani mengatakannya padamu. Tapi rasa sukaku padamu tulus. Sudah sejak masa sekolah. Tapi aku juga memanfaatkanmu. Nadia, kalau sekarang kau sadar dan menyesal, aku takkan bicara apa-apa. Semua ku terima. Sudahlah bodoh. Kau pikir rencanamu ini tak ku ketahui? Lomba lukis dan kaligrafi si Zhou. Kebetulan nanti aku juga pergi. Ayo bersama. Oh ya? Ya, tapi aku ada urusan. Sampai jumpa nanti. Oke, ku tunggu. Dah. Adrian Lukman munculnya tepat waktu. Halo, selidiki Adrian Lukman. Katanya keluarga Lukman sedang kacau. Siap. Bagaimana nanti menilainya? Nilai saja seperti biasa. Jangan beri harga. Sedikit pun kelonggaran. Bersiapkan. Baik, Direktur Santoso. Direktur, ini yang Anda minta. Data Adrian Lukman, keluarga Lukman bangkrut setengah tahun lalu, sekarang punya utang besar. Bima Lukman menghilang, tapi sepertinya Adrian baru tahu setelah pulang. Dia mendekatimu, mungkin... Tahukah engkau antar manusia saling tertarik karena apa? Perasaan... Medas energi... Nilai. Kalau ini tak kulihat, mana mungkin aku sempat urus harga? Kau sudah tahu? Kenapa? Karena aku tahu.
Kau benar-benar suka padaku. Kau sampai jual tampang. Kalau aku tak terima, berarti aku menyangkal daya tarikmu dan seleraku sendiri. Nadia, aku sungguh tak tahu bagaimana berterima kasih. Aku sangat berterima kasih. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Sudahlah, aku juga pakai kamu untuk bikin Arga cemburu. Kita berdua, anggap saja impas. Nadia, mulai hari ini, aku tak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Segalanya tentangku kuberikan padamu. Tentu saja. Aku juga milikmu. Aku sudah lama jadi milikmu. Nadia Santoso. Dasar brengsek. Kalian datang buat apa? Nadia Santoso, kau memang tak punya hati. Baru putus denganku. Langsung bersama pria numpang hidup ini. Betul. Nadia Santoso, kau sungguh tak punya hati. Arga begitu baik padamu, tapi kau malah menikah dengan pria lain. Berani sekali kalian. Berkata begitu tanpa malu. Ah, sudahlah, diam. Aku dan Melisa. Cinta kami murni. Benar, kami beda dengan kalian. Kalian satu bodoh, satu benalu. Tapi kalian berdua cocok sekali ya. Mau tamparan lagi? Atau utang rentenir sudah lunas sampai ada waktu bacot di sini? Aku datang hari ini cuma mau kasih tahu 2 hari lagi aku bakal melesat. Betul. Jangan kira Arga hancur. Tanpamu, dengan bakat Arga, sukses cuma soal waktu. Begitu proyek itu kami dapat gelar orang terkaya. Akan tergantikan. Maksud kalian, proyek kampung kota itu? Kenapa? Dia tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Apa? Siapa yang kasih tahu? Sudah kuduga, Joko itu tak bisa diandalkan. Siapa yang berani? Panggil namaku. Direktur Santoso, perintah Anda sudah saya laksanakan. Yoko, ini apa maksudnya? Bukan, Yoko, bukannya aku bilang beli lahan di kampung kota, kok malah beli tanah dekat septic tank? Septic tank kenapa? Septic tank boleh didiskriminasi? Kamu kira urus septic tank gampang? Kamu kira septic tank pengen jadi septic tank? Kamu begini, sakitkan hati septic tank. Bukan, kamu ngomong apa sih? Hah? Ini melanggar kontrak. Salah besar omonganmu? Septic tank, juga bagian kampung kota. Aku begini, tak melanggar kesepakatan kita. Tuan Wijaya, Anda memang jago. Tanah ini, sebenarnya aku bingung, jual ke siapa? Anda datang, langsung ludes terjual. Kamu jagoan lokal ini berani nipu kami? Kembalikan uangku. Arga, gua kasih tahu uang yang udah gua makan, nggak bakal gua muntahin. Gua kasih tahu lagi, kabar buruk, soal lahan sebelah itu akan dibangun tangki septik. Udah gua sebarkan, mulai sekarang nggak akan ada lagi yang mau nerima sisaan kalian. Hancur, habis sudah. Aku tadinya berharap bisa pertaruhkan modal terakhir. Siapa sangka utang rentenir aja nggak bisa bayar. Kita nggak punya uang. Arga, ini yang kamu bilang. Kebangkitan? Beli toilet? Seharga 2 juta? Nadia, aku tahu salah. Kumohon kasih aku kesempatan. Maafkan aku tahu salah. Aku tahu kamu pasti masih cinta aku. Dia nggak lebih ganteng. Badannya juga nggak bagus. Kamu masih jatuh cinta dia? Mau aku maafin kamu? Bisa. Oke. Cepat bilang. Asal kamu bilang sekarang, aku langsung lakukan. Asal kamu bilang sekarang, aku langsung lakukan. Asal kamu mau turun, temani orang tuaku. Aku maafin kamu. Berani mainin gua? Kamu mau gua mati? Gua ajak kamu mati. Gila. Nadia Santoso, kamu memang gila. Yang harus mati, itu kamu. Sejak pertama kali, kamu sakiti orang tuaku. Harusnya aku bunuh kamu. Tapi, aku tak akan biarkan kau mati cepat. Karena, aku akan menyiksamu perlahan.
Buat kau menderita tak tertahankan, agar kau merasakan rasa kehilangan orang tua. Nadia Santoso, kau ini iblis. Aku iblis? Aku lebih kejam dari iblis. Sudah kukabarkan ke seluruh Sizhou. Tak ada perusahaan manapun yang akan mempekerjakanmu, tak ada toko manapun yang akan menjual barang padamu. Kau pangkulah saja tangki septikmu itu. Lalui sisa hidupmu dengan patuh. Nadia, Ayo kita pergi. ya, Nadia Santoso, Arga, lihat aku. Apa maksud perkataan Nadia Santoso itu? Apa kita benar-benar tamat? Kalau benar seperti katanya, kita tak bisa bayar utang rentenir, Juragan Surya pasti akan buang kita jadi umpan anjing. Bagaimana ini? aku tahu apa? Arga, kalau memang sudah mentok, bagaimana kalau kau yang jual diri? Apa yang kau omong? Kau gila. Demi masa depan kita. Arga, tahan saja sebentar. Para wanita kaya itu takkan keterlaluan kok. Pria dapat uang cepat. Tutup mata saja, selesai. Tutup mata apaan? Berani-beraninya kau pukul aku. Kau kan juga pernah jual diri. Perempuan gila. Memang kau yang kupukul. Kau. Ayo kita pergi.